Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Septi Meyangsari, MPSI Psikolog, salah satu dosen dari Prodi S1 Psikologi pada Departemen Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Sumatera Barat. Video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Sayentek tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh metode pengajaran adalah salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Psikologi Bencana. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan yang ditujukan pada mahasiswa mulai dari semester 5 dengan bobot mata kuliah sebanyak 2 SKS dan total pertemuannya sebanyak 16 pertemuan bagi mahasiswa Prodi S1 Psikologi, Departemen Psikologi, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Deskripsi mata kuliah ini membahas mengenai bagaimana respon dan sikap manusia terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial, reaksi psikologi manusia terhadap bencana, pendekatan individual dan komunitas dalam penanganan bencana, peran sosial dan budaya terhadap kesiapsiagaan bencana, dampak bencana terhadap kelompok rentan, dan penanganan psikologis untuk penyintas bencana. Tujuan mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami konsep dampak bencana pada kondisi psikologis manusia dan faktor-faktor resiko yang ditimbulkan. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang penanganan psychological first aid dan psikososial dan juga memahami disaster risk reduction. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat artikel penulisan berdasarkan pengalaman kegiatan proyek kelompok. Mata kuliah ini sangat penting bagi sarjana psikologi karena membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu individu menghadapi bencana khususnya di Sumatera Barat. Pada mata kuliah ini, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online pada link G-Drive yang telah disediakan. Selain itu, ada sarana grup WhatsApp kelas yang berguna untuk sarana komunikasi dan membagi skenario ataupun materi kelompok. Nah, adapun CPL mata kuliah ini adalah yang pertama kompetensi khusus, yaitu mampu menganalisis persoalan psikologi non-klinis dan persoalan perilaku, serta menyajikan alternatif pemecahan masalahnya yang sudah ada. Yang kedua, mampu menyampaikan gagasan secara tertulis, menampilkan presentasi yang efektif, dan menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Dari sisi pengetahuan, menguasai konsep teoritis tentang kesehatan mental dan psikopatologi, menguasai prinsip-prinsip pendekatan komunitas dalam mengupayakan peningkatan kesehatan mental, dan menguasai tata cara penulisan ilmiah dengan standar American Psychological Association atau APA. Capaian pembelajaran mata kuliah dan subcapaian mata kuliah psikologi bencana adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk memperoleh gambaran perkuliahan psikologi bencana, menganalisis sikap manusia saat dihadapkan dengan bencana alam dan bencana sosial, menganalisis bagaimana pengaruh kognitif terhadap bencana, menganalisis keterkaitan kepribadian dengan perilaku saat bencana. Yang ketiga, mendeteksi dampak bencana alam dan sosial terhadap manusia. Poin A-nya, mendeteksi dampak bencana alam pada berbagai aspek kehidupan manusia. B, mendeteksi dampak fisik dan psikologis pada penyintas bencana sosial. Yang selanjutnya, merencanakan upaya penanganan terhadap dampak psikologis penyintas, di mana yang A-nya merencanakan penanganan psychological first aid pada penyintas bencana alam ataupun sosial. Yang B-nya merencanakan penanganan psikososial pada penyintas bencana alam ataupun sosial. Dan yang C-nya mengidentifikasi upaya pengurangan risiko bencana atau PRB atau DRR terhadap suatu wilayah atau komunitas. Materi perkuliahan psikologi bencana terdiri dari 1. Sikap manusia saat dihadapkan dengan bencana alam. 2. Dampak bencana sosial terhadap kondisi psikologis manusia. 3. Upaya penanganan terhadap dampak psikologis yang dialami. 4. Upaya pengurangan risiko bencana pada suatu wilayah ataupun komunitas. 5. Perencanaan tugas proyek lapangan. 6. Identifikasi dampak bencana pada kesehatan mental seorang ibu atau ayah, anak-anak, lansia, dan disabilitas.
peran relawan pada situasi bencana, peran jurnalis saat terjadi bencana, dan yang terakhir adalah pembuatan laporan hasil kerja proyek lapangan dan penulisan artikel. Nah, untuk mata kuliah ini saya menggunakan referensi utamanya yaitu Disaster and Mental Health dari Ibor dan Juan dan koleganya tahun 2005. Kemudian Mental Health and Disaster dari Neria Galea dan Norris Fran tahun 2019. Oke, yang selanjutnya Method for Disaster Mental Health oleh Norris dan kawan-kawan. Yang selanjutnya The John Hopkins Guide to Psychological First Aid oleh Everly and Latting. Yang selanjutnya adalah Risk Disaster and Risk Crisis Reduction Mobilizing, Collecting and Sharing Information. Yang selanjutnya Psychosocial Concept in Humanitarian Work with Children oleh Laufey Eber tahun 2003. Dan selain itu ada referensi pendukung yaitu dari website resmi dari BNPB, lembaga kemanusiaan dan situs resmi lainnya yang berkaitan dengan bencana, dan jurnal-jurnal yang terdaftar dalam skema GoGR atau terakreditasi nasional tingkat 1 sampai 4. Oke, untuk memastikan tercapainya tujuan mata kuliah ini disampaikan dengan pendekatan pembelajaran Student Center Learning atau SCL. Pendekatan SCL ini berpusat kepada mahasiswa, di mana mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dosen berperan sebagai motivator dan fasilitator dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan pendekatan SCL ini, mahasiswa diharapkan mampu secara mandiri, aktif dalam mencari berbagai sumber pembelajaran dan kritis dalam mengelola informasi tersebut. Dalam pelaksanaannya ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama adalah studi kasus atau case study method, yaitu metode studi kasus adalah salah satu metode pembelajaran di mana mahasiswa menganalisis situasi dunia nyata yang disajikan dalam bentuk kasus untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Mahasiswa akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk menganalisis kasus dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan metode ini, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengkaitkan teori dengan praktek atau situasi yang nyata. Selain meningkatkan pemahaman, metode ini juga mengembangkan keterampilan soft skill seperti komunikasi, kerjasama, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan komunikasi dengan anggotanya. Hal tersebut akan bermanfaat saat mereka lulus nanti, khususnya di dalam menyesuaikan diri di dunia kerja. Hasil diskusi kelompok itu akan dibahas bersama teman-teman saat di kelas untuk memastikan kesamaan pemahaman akan teori yang sedang dibahas. Yang kedua, ceramah interaktif. Selain studi kasus, metode ceramah interaktif juga dilaksanakan. Pemaparan dan penjelasan materi dari dosen dengan melibatkan sesi diskusi dan tanya jawab dengan para mahasiswa diharapkan dapat memperdalam pemahaman mahasiswa akan materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga, Project Based Learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa untuk membangun dan mengaplikasikan konsep dari kegiatan investigasi dan pemecahan masalah dalam mengaplikasikan suatu produk atau karya nyata. Prinsip yang utama dari PJBL ini yaitu pelibatan mahasiswa dalam investigasi yang konstruktif, baik berupa proses desain, penemuan masalah, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, ataupun proses pengembangan model. Kelebihan PJBL dalam proses pembelajaran yaitu dapat mengintegrasikan penguasaan pengetahuan, keterampilan laboratorium atau lapangan, sikap keterampilan umum, soft skill. PJBL ini mengarahkan mahasiswa melalui proyek untuk mengembangkan daya pikir, mencari sendiri cara pemecahan masalah, mengembangkan kemampuan kerjasama atau mandiri, kemampuan menelusuri literatur, kemampuan menyampaikan informasi, dan melakukan evaluasi sendiri terhadap temuan-temuannya. Nah, sistem pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka atau offline di ruangan kelas dengan pendekatan berbasis student center learning. Dosen berperan sebagai fasilitator yang membantu mahasiswa dalam memahami materi melalui studi kasus, proyek, dan ceramah interaktif. Untuk strategi pembelajarannya, kalau studi kasus, mahasiswa akan dibagi menjadi 6 kelompok dengan kasus yang masing-masing berbeda tiap kelompok. Setelah membaca kasus-kasus yang dipaparkan, mahasiswa mewakili kelompoknya harus berpartisipasi untuk mengemukakan ide atau pendapat dalam menemukan istilah, masalah, hipotesa, dan solusi sementara. Bersama-sama menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Belajar mandiri untuk mengumpulkan informasi dan dalam menjawab tujuan pembelajaran yang telah disepakati. Mahasiswa melakukan presentasi kelompok dan diskusi tanya jawab dari pembahasan yang sudah dicari. Kemudian masing-masing kelompok memberikan tanggapan atas diskusinya.
Presenter menganalisa untuk kemudian melakukan revisi di minggu berikutnya, dan hasil revisi akan menjadi salah satu kriteria penilaian pada komposisi nilai CBM. Yang selanjutnya adalah project based learning. Mahasiswa dengan kelompok yang sama, 6 kelompok tadi, diminta untuk berkunjung ke daerah bencana atau telah mengalami bencana sebelumnya. Bencana yang dialami bisa bencana alam ataupun bencana sosial. Lokasinya boleh sama, tapi target sasaran harus berbeda orangnya. Melaporkan dalam bentuk logbook sebagai lampiran, mulai dari diskusi, penemuan tempat tinggal, hingga selesai pembuatan laporan. Sasaran yang harus diperoleh adalah masing-masing kelompok, seperti penyintas dewasa sebagai ibu, penyintas dewasa sebagai ayah, penyintas anak-anak, penyintas lansia, penyintas yang difabel, jika ada, dan tim penyelamat atau relawan saat terjadinya bencana tersebut. Sasaran konten disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Laporan dikumpulkan sesuai format yang diberikan. Kelompok membuat tulisan yang harus diterbitkan di koran atau website berita resmi dari hasil laporan pengalaman selama proyek berlangsung. Format laporan dan format publikasi akan diberikan di kemudian. Nah, PJBL ini merupakan model pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa untuk membangun dan mengaplikasikan konsep dari kegiatan investigasi dan pemecahan masalah dalam menghasilkan suatu produk atau karya nyata. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah ini yaitu ada UTS 20%, hasil pembahasan kasus dari kasus yang sudah diberikan 15%, proyek kelompok 25%, ujian akhir semester 20%, publikasi esai secara berkelompok 10%, soft skill, etika, dan keaktifan 10%. Berikut adalah contoh video pengajaran yang dilakukan secara offline di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari perkuliahan sebelumnya, masih tetap di kelas bencana, ini kelas A ya. Nah, jadi di kelas A sama seperti kelas lainnya, kita hari ini akan membahas mengenai psychological first aid. Nah, tapi sebelumnya silakan melakukan presensi di link Simfoni yang sudah kita miliki. Oke, semua bisa? Ada kendala? Bisa ya. Nah, jadi sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, baiknya kita bisa sama-sama berdoa agar materi hari ini bisa membawa manfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitarnya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke agenda kuliah pada hari ini, mungkin saya ingin mereview sedikit materi kita yang sudah kita pelajari pada minggu lalu ya. Minggu lalu itu kita telah belajar mengenai peran jurnalis dalam situasi bencana. Nah, seharusnya sih rekan-rekan mahasiswa sudah tahu nih sebenarnya seperti apa peran seorang jurnalis pada situasi bencana. Nah, kira-kira siapa nih yang mau memberikan reviewnya untuk materi yang minggu lalu? Oke, silakan Nafta. Jadi minggu lalu itu kan kita belajar terkait peran jurnalis dan media dalam situasi bencana. Nah, peran media dan jurnalis itu berperan penting untuk mengupdate informasi terkini di lokasi bencana. Namun di saat ini sebetulnya media dan jurnalis harus memfilter mana informasi yang baik dan informasi yang perlu disampaikan atau diupdate kepada khalayak umum, supaya untuk memperhatikan bagaimana sensitivitas saja. Oke, baik. Terima kasih kepada Nafta. Ya, benar sekali ya. Mungkin rangkuman besarnya bahwa memang seorang jurnalis ataupun media itu saat terjadi bencana itu memiliki peranan yang sangat penting. Apalagi kita tahu bahwa kondisi wilayah kita di Indonesia itu kan ada yang sulit dijangkau, ada yang masih belum memiliki sinyal gitu. Jadi biasanya masyarakat sekitar itu memang mengupdate informasi itu dari berita ataupun media. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kita tahu juga banyak juga informasi-informasi tentang suatu bencana itu yang banyak dalam tanda petik hoaxnya gitu ya. Jadi banyak informasi yang tidak benar, banyak informasi-informasi yang dikait-kaitkan dengan hal-hal yang tidak ilmiah. Makanya peran kita, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa, harus benar-benar bisa nih memfilter bagaimana informasi yang harus kita terima, dan juga kita mungkin bisa tahu nih kalau media A ini kayaknya informasinya terlalu berlebihan, atau media B ini kayaknya informasinya kurang pas. Nah, jadi karena
kita sebagai seorang mahasiswa mungkin kalau terjadi bencana atau ada situasi yang krisis, itu kita akan ditanyai oleh orang-orang di sekitar kita gitu kan. Nah, dan sekarang kita duduk secara berkelompok ya. Jadi hari ini kelompok 4 presentasi, kita ada 6 kelompok, silahkan duduk sesuai kelompoknya masing-masing, berdekatan saja. Oke. Untuk kelompok 4 sudah dikirimkan ya materinya. Jadi kita memiliki WhatsApp group dan di situ sudah dikirimkan hasil diskusi dari setiap masing-masing kelompok. Jadi silakan nanti kelompok 1, 2, 3, 5 dan 6 memperhatikan, menyimak apa yang dipresentasikan oleh kelompok 4 sambil memberikan tanggapan jika ada yang perlu ditambahkan atau yang perlu dikurangi dari hasil diskusi dari kelompok 4. Oke, sudah. Nah, sekarang silakan kelompok 4 untuk persiapan presentasi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana perkenalkan, saya Rodri Gazakan dan juga ada satu teman saya lagi yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus dari kita studi. Nah, untuk pertama-tama ada yang dikasih terminologi. Kemudian presentasi dari kelompok kami, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Mungkin dari kelompok 1. Ya, untuk kalau dari saya dan rekan-rekan kelompok saya tadi, dalam kelas 5, kelompok kami itu menyajikan dengan cara ringkas. Jadi mungkin untuk pertama contoh mungkin bisa disesuaikan dengan lebih lengkap seperti yang dilakukan oleh kelompok saya. Mungkin bisa dilihat dari makanan yang kami kumpulkan dan dari ini. Ini itu dari saya. Baik. Apakah dari kelompok 2 ada tanggapan? Baik, dari kelompok 2 dari hasil diskusi kami itu ada tambahan pada identifikasi masalah, itu apa saja contoh PME atau psychological first aid yang dapat diberikan kepada diri anak-anak selaku mahasiswa yang sedang melakukan pengabdian. Nah, jawabannya yang pertama itu ada child friendly space and emergency. Itu tujuannya untuk menyediakan tempat yang menciptakan lingkungan kondusif untuk anak-anak seperti tenda atau bangunan sementara. Nah, yang kedua itu ada namanya Children Resilience Program. Itu serangkaian kegiatan psikososial untuk anak-anak yang terkena dampak. Nah, kegiatan itu disesuaikan dengan kebutuhan si anak. Nah, yang ketiga itu ada Life Skill Program. Itu bertujuan untuk membantu anak-anak membuat keputusan, menyelesaikan masalah, berpikir kreatif, berempati terhadap orang lain, berkomunikasi secara efektif, membangun hubungan yang sehat, dan menghadapi serta mengelola kehidupan dengan cara yang produktif. Nah, yang keempat itu ada Sports and Activity Program. Itu terkait dengan kegiatan olahraga dan aktivitas lainnya. Terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok 3 tambahan. Baik, dari kelompok 3 tidak ada penambahan jenis. Jadi, apakah dari kelompok 5 ada hal? Dari kelompok 5 juga sudah. Terakhir itu kelompok 6 apa ada hal kan? Baik, dari kelompok 6 ada beberapa tambahan. Nah, pertama itu pada identifikasi masalah apa yang mungkin dilakukan Budi dalam kesiapsiagaan psikologis untuk menghadapi bencana yang akan datang. Kemudian kami juga ingin menambahkan pada variabel kesiapsiagaan psikologi. Nah, kesiapsiagaan psikologi sendiri menurut Zoom 2019 merupakan tingkat kesadaran, antisipasi, dan kesiapsiagaan yang tinggi dari individu. Nah, respon emosional akibat kemungkinan terjadinya suatu ancaman di sebuah tempat. Respon psikologis ini juga ada ketika individu mengalami ancaman dan bagaimana kemampuan diri untuk mengelola berbagai tekanan saat ancaman. Nah, kesiapsiagaan psikologis ini juga membantu individu dalam mengatasi emosi maladaptif dan yang muncul karena adanya bencana, dan juga dapat membantu individu agar dapat berpikir lebih dan rasional. Mungkin itu saja. Terima kasih pada kelompok yang telah memberikan tanggapan. Kami dari kelompok 4 minta itu terlebih dahulu berdiskusi. Baik, terima kasih pada kelompok 4. Kita berikan applause dulu mungkin kepada kelompok 4.
Jadi sudah dipaparkan hasil diskusi dan juga tanggapan dari masing-masing kelompok. Jadi tadi mengenai kasusnya si Budi ya. Jadi salah satu intervensi yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa S1 psikologi dan tidak harus menjadi psikolog adalah kita melakukan PFA atau Psychological First Aid atau DPA sih sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesianya. Mungkin itu saja sih kalau tambahan materi dari saya, tidak begitu banyak juga. Tapi kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan lebih lanjut, silahkan. Ya, silahkan Ica. Saya izin bertanya Bu, tadi kan di VFP tadi ada beberapa prinsip Bu, ada loop, listen, dan ring. Dari beberapa prinsip itu yang lebih efektif yang mana gitu? Oke, ya walaupun dia ada beberapa jenis prinsip, pada dasarnya saat kita di lapangan itu sebenarnya kita melaksanakan prinsip ini secara otomatis gitu kalau kita bilang gitu. Jadi tidak ada yang lebih efektif karena memang semuanya kita jalankan. Seperti tadi contohnya misalnya look, kalau kita lihat kan, kita lihat, kita observe. Nah itu kan sama kayak kita membangun raport, kita melakukan assessment ataupun untuk melihat safety dari seseorang itu, apakah dia sudah berada di tempat yang aman atau masih ada nih yang perlu kita bantu gitu. Nah jadi pada dasarnya prinsip ini perjalanan langkah-langkahnya itu hampir sama semua, jadi tidak ada satu yang lebih baik, tapi memang ada yang lebih rinci dan ada yang secara garis besarnya. Ya silakan. Jadi jika terjadi suatu kasus Bu, di mana misalnya bencana alam itu sudah terjadi kurang lebih 1 bulan lebih gitu. Nah, apakah masih efektif Bu jika kita memberikan psychological first aid ini kepada korban bencana alam? Baik, bagus sekali pertanyaannya Montania. Jadi ya memang tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita biasanya kalau di awal bencana itu kan memang yang lebih diutamakan adalah kesehatan ya, tenaga tim medis misalnya kayak ya contohnya dokter spesialis ortopedi misalnya untuk menangani yang patah-patah, dokter anak untuk mencegah timbulnya penyakit bagi anak-anak, kemudian juga spesialis penyakit dalam atau bahkan dokter bedah. Nah biasanya itu tim 1 kalau di lapangan yang kita bilang, itulah yang memang benar-benar turun ke lapangan di tahapan awal. Nah kemudian di samping itu biasanya memang akan dibantu dengan logistik. Nah disitulah nanti ada bantuan seperti sembako, kemudian tempat tinggal sementara ataupun tenda-tenda hunian gitu. Nah untuk psikologi ini biasanya akan turun di tim 2-nya. Nah tim 2 ini biasanya kurang lebih dari 2 minggu atau 1 bulan kemudian gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah masih efektif atau tidak, pada dasarnya masih efektif juga sih, karena memang dibandingkan tidak diapa-apain gitu, ibaratnya kan tidak dilakukan penanganan secara psikologis, akan lebih baik dilakukan penanganan psikologis meskipun sudah agak terlambat. Walaupun sebenarnya untuk melakukan PFA ini perlu dipastikan bahwa dia sudah aman dulu. Nggak mungkin ibaratnya kita melakukan PFA ketika masih bunyi-bunyi gitu kan, atau nggak mungkin kita melakukan PFA kalau misalnya anaknya masih belum ketemu gitu. Nah jadi kan nggak efektif juga. Jadi memang akan lebih efektif kalau dia sudah dalam tanda petik udah kondusif, barulah nanti tim psikologi akan membantu untuk melakukan PFA. Walaupun sebenarnya PFA ini bisa dilakukan tadi oleh siapapun. Mungkin di sana sudah dilakukan oleh pemuka agama atau memang relawan-relawan yang dari tim rescue yang juga dia mempelajari tentang PFA. Jadi sambil sekalian gitu di kondisi yang pertama. Oke, mungkin itu. Ada lagi pertanyaannya kira-kira? Oke, karena kita hanya 2 SKS ya, jadi kayaknya waktu kita sudah berlebih 5 menit juga. Kita tutup pertemuan kita ini, namun sebelumnya silakan berikan penilaian kepada, pertama ada 2 penilaian. Yang pertama seperti biasa ya, tentang kelompok presenter, jadi antara Rozan dan anggota kelompoknya bagaimana melakukan penilaian. Dari sini nilainya ada mulai dari 0 sampai 5.
yaitu kalau 5 itu yang usaha anggota kelompok itu sangat bagus, yang 0 itu tidak memberikan kontribusi. Jadi ini lakukan secara jujur dan seadil-adilnya, karena ini akan saya pertimbangkan juga untuk pemberian penilaian nanti pada kelompok 4 tadi. Oke, nah bagaimana misalnya Rozan menurut pandangan Alia berpartisipasi dalam mengembangkan ide dan merencanakan tugas proyek ini enggak gitu. Kalau misalnya 0 tidak berkontribusi sama sekali, atau 5 atau 3. Kemudian mengatur pembagian kelompok, bekerja sama, bertanggung jawab, aktif. Nah ini untuk masih kelompok ya. Nanti ini ada linknya, jadi bisa seperti biasa kalian isi saja. Kemudian ini audiens terhadap kelompok. Nah 1, 2, 3, 4 kita tidak ada nilai tengah, jadi putuskan bagaimana kelompok ini, apakah dia sangat buruk, baik, ataupun sangat baik. Jadi silakan isi namanya di link yang sama juga, di link yang berbeda. Di sini ada kemampuan menyampaikan pesan, kemudian kemampuan menjawab, relevansi materi presentasi, dan interaksi dengan audiens. Ini untuk linknya. Oke, semua bahan ini sudah ada dalam WhatsApp grup kita ya. Jadi sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Nanti minggu depan kita akan membahas kasus yang berbeda, yaitu mengenai disaster risk reduction, ataupun yang biasa kita kenal dengan DRR atau PRB. Nah, jadi ini yang akan kita bahas. Ini setelah perkuliahan akan saya berikan juga di grup mengenai disaster risk reduction. Oke, mungkin itu saja ya. Kita akhiri perkuliahan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga materi yang dipaparkan oleh kelompok ataupun materi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita pastinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Demikian video pengajaran dalam kuliah metode Psikologi Bencana pada Prodi S1 Psikologi, Departemen Psikologi, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.